Harga kedelai yang makin meroket akan berdampak besar bagi industri tahu dan tempe yang didominasi skala rumah tangga. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk segera bisa menstabilkan harga kedelai? Saat ini kita sudah terhubung dengan pegiat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, AEPI, Bapak Hudori melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Hudori. Pagi Mas Huda, Ya Pak sehat ya? Hudori, Pak Hudori, kalau kita ingin bertanya mengenai kenaikan harga kedelai, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengatakan faktor cuaca di Amerika, kemudian di Brazil dan negara-negara produsen dari kedelai termasuk China sendiri yang mengalami restrukturisasi pertanian. Apakah juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga kedelai, Pak? Iya, kalau kita tengok harga-harga di pasar dunia ya, memang ada kecenderungan naik. Bahkan diperkirakan kalau mengikuti pergerakan harga di pasar komoditas ya sepanjang tahun ini sampai akhir tahun itu harganya naik lagi cukup tinggi ya gitu ya. Nah, ini memang antara lain diperkirakan karena produksi kedelai di negara-negara produsen utama, negara-negara eksportir utama, terutama Amerika Serikat, Brazil, Argentina, itu tidak sebagus tahun lalu ya. Ada macam-macam persoalan, ada kekeringan, ada soal tenaga kerja ya, pasokan tenaga kerja, terus ada juga terkait dengan pandemi ya. Ini semua membuat kedelai terutama negara-negara importer seperti kita itu berada dalam ketidakpastian sebetulnya ya. Jadi prediksi produksi yang turun dan ada permintaan yang besar ya dari Cina itu membuat harga tertarik ke atas ya, naik tinggi. Dan karena kita relatif tidak ada pengaturan harga ya, jadi harga yang terjadi di pasar dunia ketika naik langsung ditransmisikan ke sini. Ketika harga di sana turun, harga di pasar dunia turun, langsung juga ditransmisikan ke sini. Ketika harga turun, kita enak merasa harga murah gitu ya. Tapi ketika harga tinggi ya seperti sekarang yang terjadi gitu. Pak Hudori, berarti Anda katakan pemerintah tidak bisa ikut campur dalam memberikan kepastian harga, di mana mungkin memberikan subsidi terhadap bahan baku, ataukah seperti apa idealnya, Pak? Mestinya bisa, tapi ini pemerintah menyerahkan kepada mekanisme pasar, Mas Yuda. Jadi itulah yang terjadi sekarang. Ini konsekuensi karena pemerintah menyerahkan kepada mekanisme pasar. Mestinya ya, karena kita punya sejarah tahun 90-an, itu kita pernah swasembada. Kalau kita ingin swasembada, salah satu yang harus diatur adalah pasar ya. Impornya diatur, harganya diatur, terutama harga untuk dua hal saya kira. Pertama adalah untuk produsen tahu dan tempe, itu supaya mereka tetap bisa berproduksi secara berkelanjutan. Yang kedua adalah harga untuk petani gitu. Harga untuk petani itu penting supaya mereka mendapatkan kepastian ketika mengusahakan atau berusaha tani kedelai itu untung gitu. Yang terjadi sekarang itu tidak ada jaminan ya. Dan setiap saat ketika harga kedelai di pasar impor di pasar dunia itu turun, itu langsung ditransmisikan ke sini kan, dan itu menekan harga kedelai lokal. Petani yang kalau dibandingkan dengan menanam tanaman lain, tanam kedelai itu untungnya hanya sedikit. Dan setiap saat tadi ketika ada serbuan kedelai impor yang super murah, itu mereka potensial untuk merugi gitu. Itulah yang membuat petani secara berangsur-angsur itu menjauhi kedelai, tidak menanam kedelai gitu. Tahun 90-an kita swasembada, tapi hari-hari ini itu kapasitas produksi kita hanya 20-an%, jauh sekali. Iya Pak, kalau saya tadi sempat membaca sebenarnya kebutuhan kedelai kita mencapai 3 juta, tapi kita hanya bisa untuk produsen tahu dan tempe ya. Tapi kalau untuk pakan, untuk kecap segala macam, kita itu setahun kira-kira 7 juta ton, Mas. Jadi itu kita impor semua, besar sekali. Nah Pak, tapi dengan kebutuhan sebegitu besar, tapi kita hanya bisa memberikan 20% dari kebutuhan domestik sendiri. Tadi Bapak katakan petani tidak diuntungkan karena harga komoditas kedelai jauh lebih murah, terutama ketika ada serbuan kedelai impor. Lalu seperti apa Pak sebenarnya tata kelola kedelai dan juga pertanian di Indonesia, Pak? Ya, kalau secara khusus kedelai itu diserahkan kepada mekanisme pasar ya. Sepanjangnya saya tahu ya, kuota pun tidak diatur seperti di gula, gitu, seperti di beras. Beras itu diatur relatif ketat dibandingkan dengan komoditas yang lain.
satu-satunya komoditas yang diatur ketat termasuk diatur harganya dan kita punya cadangan itu hanya di beras. Komoditas yang lain enggak. Jadi kecenderungan pemerintah bukan hanya hari-hari ini tapi memang sudah sejak beberapa tahun yang lalu itu menyerahkan komoditas pangan kepada mekanisme pasar. Jadi apa yang terjadi hari ini ya, misalnya minyak goreng, kedelai, dan kita nggak tahu bulan-bulan berikutnya apa lagi gitu ya, dan itu selalu berulang kan. Itu antara lain karena pemerintah menyerahkan komoditas pangan, aneka komoditas pangan ini kepada mekanisme pasar dalam tata niaganya gitu. Nah, menurut saya mestinya harus diatur ya, apalagi kalau kita punya keinginan untuk swasembada. Sebetulnya swasembada kedelai itu kan sudah ditargetkan sejak puluhan tahun yang lalu. Kalau kita lihat realisasi atau pencapaian hari-hari ini, itu bukan mendekat ya, tapi semakin menjauh gitu. Nah, kalau itu kan cermin kita tidak serius ya. Kalau kita memang serius, mestinya disusun instrumen untuk pencapaian itu selain peta jalan ya. Iya, Pak, tadi saya juga membaca bahwasanya Kemendak mengatakan kenaikan ini akan terjadi hingga Mei 2020, Pak, karena harga levelnya masih mencapai 15,79 US dollar per barrel. Kalau menurut Anda, kalau sampai bulan Juli seperti apa nih kondisi para pengusaha tahu tempe, kemudian juga konsumen di Indonesia, karena pemerintah sepertinya tidak punya langkah taktis nih, Pak. Ya, sampai hari ini kan saya tidak melihat ada langkah khusus gitu ya yang dibuat pemerintah terkait kedelai. Gitu ya. Mungkin dalam jangka pendek, yang terjadi sekarang itu kan bukan kelangkaan ya, tapi kenaikan harga. Gitu. Itu masih lumayan lah problemnya. Yang kalau terjadi kelangkaan itu kita akan sangat terasa dampaknya dan yang harus kita tanggung akan jauh lebih berat gitu. Tapi yang terjadi sekarang adalah kenaikan harga. Mungkin dalam jangka pendek. Info yang disampaikan oleh Kemendak, misalnya di gudang importir sekarang itu ada stok kira-kira 160 ton. Kebutuhan kita ya untuk tahu dan tempe itu sebulan kira-kira 250. Jadi itu nggak cukup 1 bulan ya. Gitu. Mungkin dalam jangka pendek supaya produsen tahu dan tempe itu bisa kembali berproduksi, konsumen dan pedagang kecil juga bisa kembali berjualan, mungkin nggak ada salahnya kalau pemerintah ada duit ya, itu disubsidi ya. Yang diinginkan oleh produsen tahu dan tempe itu kan kira-kira menurut mereka kalau mereka tidak menaikkan harga jual itu kira-kira 10 ribuan ya. Nah, yang terjadi di pasar sekarang itu kan mungkin 11.500 gitu, bahkan mungkin ada 12.000. Nah, selisih ini antara 1.000, 1.500 atau 2.000 per kilogram itu bisa disubsidi oleh pemerintah supaya produsen tahu dan tempe bisa kembali berjualan. Tapi ini kan jangka pendek, Mas. Gitu. Jangka pendek. Nah, jangka panjang saya kira jangka menengah panjang nggak bisa kalau kita memang serius ya. Ini akan selalu berulang. Tahun lalu mungkin masih ingat ya, Januari itu pokok juga begini gitu. Jadi apakah kita akan tetap seperti ini gitu ya? Menurut saya kita punya pengalaman swasembada, kita punya kapasitas untuk mencapai itu lagi. Tinggal kita serius nggak? Gitu. Keseriusan itu yang memang harus ditunjukkan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada petani lokal, berpihak kepada produsen lokal. Baik, Pak Kudori. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Semoga pemerintah juga mengambil langkah tegas untuk melindungi produsen tahu tempe dan juga konsumen Indonesia yang banyak mengandalkan tahu tempe sebagai protein nabati yang murah dan gampang diterima untuk semua kalangan. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Oke.